Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Uding Sastrawan SPMSI selaku dosen pembimbing dan yang terhormat kepada Bapak Fatur Rahman SPTMSI selaku dosen moderator. Saya Citra Arini Pancawati dengan NIM J3J218484 akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya dengan judul Pendirian Unit Bisnis Pembibitan Romaine Lettuce pada kelompok Tani Budi Rahayu Desa Cibodas. Latar belakang, Indonesia merupakan negara agraris yang artinya adalah sebagian besar penduduk Indonesia berpenghasilan dari sektor pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, mengatakan pertanian adalah sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Salah satu hasil produk pertanian di Indonesia ialah hortikultura. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura. Kelompok Tani Budi Rahayu merupakan kelompok tani yang membudidayakan produk hortikultura. Komoditas yang dibudidaya oleh kelompok Tani Budi Rahayu yaitu horenso atau bayam Jepang, romaine lettuce, brokoli, kembang kol, kentang, dan tomat. Dari 6 komoditas yang dibudidayakan, 2 komoditas yang menjadi unggulan di kelompok Tani Budi Rahayu, yaitu horenso dan romaine lettuce. Romaine lettuce adalah varietas selada yang memiliki ciri-ciri daunnya memanjang, kasar, dan bertekstur renyah, dengan tulang daun tengah yang lebar dan jelas. Jenis selada ini biasa dijumpai di pasar modern dan biasa dijadikan sebagai salah satu sayuran yang ada pada salad sayur. Romaine lettuce memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan tubuh, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, fenolat, magnesium, dan lainnya. Berikut adalah jumlah produksi sayuran pada kelompok Tani Budi Rahayu. Dengan banyaknya petani yang membudidayakan komoditas romaine lettuce, maka kebutuhan bibit harus terpenuhi secara kontinuitas. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan bibit romaine lettuce kepada para petani yaitu dengan pendirian unit bisnis penjualan bibit romaine lettuce. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penulisan kajian pengembangan bisnis ini adalah yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal perusahaan dengan metode SWOT. Yang kedua, menyusun perencanaan kajian pengembangan bisnis dengan mengkaji kelayakan berdasarkan aspek non. Selanjutnya, keragaman perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. Kelompok Tani Budi Rahayu adalah lembaga petani yang didirikan pada tanggal 12 Maret 1999. Terletak di Jalan Maribaya Timur, Kampung Sukarasa, RT 5, RW 5, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Kelompok Tani Budi Rahayu diketuai oleh Bapak Dedi Hernawan. Lembaga usaha ini merupakan kelompok tani yang lahir dengan latar belakang krisis moneter, di mana pada saat itu terjadi inflasi yang sangat tajam, sehingga petani mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Kelompok Tani Budi Rahayu memiliki visi yaitu bertekad untuk menjadi kelompok tani penyedia barang dan jasa terbaik dalam hal kualitas, serta meminimalisir ketergantungan terhadap pihak luar. Dalam mewujudkan visinya, kelompok Tani Budi Rahayu memiliki misi, yaitu menyediakan produk bermutu, berkualitas, inovatif, dan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun internasional. Organisasi dan manajemen perusahaan. Kelompok Tani Budi Rahayu memiliki anggota sebanyak 10 orang. Struktur organisasi di kelompok Tani Budi Rahayu memiliki susunan yang sederhana. Dalam struktur organisasi terdapat garis komando yang menghubungkan setiap unit mulai dari rapat anggota, ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang produksi, seksi saprodi, seksi wasarma, dan seksi pelatihan atau magang. Ketiga adalah sumber daya perusahaan. Dalam sumber daya perusahaan terdapat 3 sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya keuangan. Pada sumber daya manusia yang dimiliki kelompok Tani Budi Rahayu, yaitu tenaga kerja sebanyak 23 orang, tenaga kerja laki-laki sebanyak 14 orang, dan tenaga kerja wanita sebanyak 9 orang. Tenaga kerja pada kelompok Tani Budi Rahayu merupakan warga yang berasal dari sekitar perusahaan. Yang kedua, sumber daya fisik. Sumber daya fisik yang dimiliki kelompok Tani Budi Rahayu yaitu berupa lahan, bangunan, kendaraan motor roda 3, serta peralatan dan mesin. Lahan yang dimiliki kelompok Tani Budi Rahayu yaitu seluas 5,4 hektar yang terdiri dari greenhouse dan open field. Greenhouse sebanyak 5 unit dengan total luas 7.000 meter persegi dan open field dengan luas 47.000 meter persegi. Bangunan berupa kantor yang digunakan untuk ruangan pencatatan administrasi, serta peralatan dan mesin yang digunakan untuk mendukung kelancaran proses produksi. Yang ketiga, sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan kelompok Tani Budi Rahayu berasal dari modal pribadi setiap anggotanya. Modal tersebut digunakan untuk keperluan investasi dan operasional dalam melakukan pelaksanaan produksi. Selanjutnya adalah kajian pengembangan bisnis. Yang pertama, ide pengembangan bisnis.
Berdasarkan potensi yang dimiliki kelompok tani Budi Rahayu dari hasil analisis SWOT yang diperoleh dari faktor eksternal dan faktor internal perusahaan, alternatif strategi yang dikembangkan yaitu strategi SO atau Strength and Opportunities, yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kekuatan yang dimiliki kelompok tani Budi Rahayu yaitu yang pertama, branding atau kepercayaan pasar terhadap perusahaan yang kuat, yang kedua, memproduksi komoditas yang bernilai jual tinggi, yang ketiga, memiliki SOP pada budidaya sayuran, yang keempat, anggota yang terlatih, berpengalaman, dan bersertifikasi, dan yang terakhir, permintaan bibit romaine lettuce dari petani. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, yaitu yang pertama, adanya peluang ekspor komoditas romaine lettuce, yang kedua, banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, dan yang terakhir, letak dan kondisi geografis yang mendukung kegiatan produksi. Selanjutnya, rencana pengembangan bisnis. Yang pertama, perencanaan produk. Pada perencanaan produk pembibitan komoditas romaine lettuce menggunakan benih yang diproduksi oleh PT Ridgezuan Indonesia dengan varietas Rinson RZ Kos Lettuce atau selada romaine. Pembibitan akan dilakukan di panggung bibit yang dibangun dengan menggunakan bambu dan paralon dengan luas 1 meter x 8 meter. Kriteria bibit yang dapat dijual ialah bibit yang sudah berumur 7 hari dan tinggi bibit 7-10 cm dan terdapat paling sedikit 3 daun sejati. Perencanaan pasar dan pemasaran. Perencanaan pemasaran dilakukan dengan menyusun strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Strategi pemasaran terdapat STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Pada segmentasi terdapat segmentasi geografi, demografi, dan psikografi. Segmentasi geografi, pembibitan ditujukan untuk Desa Cibodas, Desa Suntenjaya, dan Desa Cikidang. Pada segmentasi demografis, ditujukan untuk masyarakat yang memiliki pekerjaan atau bermata pencaharian sebagai petani, dan segmentasi psikografis ditujukan untuk petani yang memiliki kesulitan dalam melakukan pembibitan, baik secara pengalaman dan tempat untuk melakukan pembibitan. Selanjutnya, targeting. Targeting kelompok tani Budi Rahayu pada usaha pembibitan romaine lettuce yaitu para petani di Desa Cibodas, Desa Suntenjaya, dan Desa Cikidang yang membudidayakan atau memproduksi komoditas romaine lettuce. Hal ini dikarenakan banyaknya petani yang membudidayakan komoditas romaine lettuce dan membutuhkan bibit yang berkualitas secara kontinu. Selanjutnya, positioning. Adanya branding yang kuat dari pasar terhadap produksi kelompok tani Budi Rahayu, sehingga memudahkan posisi pasar dalam usaha pembibitan romaine lettuce yang menghasilkan bibit berkualitas. Perusahaan juga memberikan kemudahan kepada pelanggan dengan memberikan jasa pengantaran langsung ke lahan petani. Yang ketiga, perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk mengubah input menjadi output. Perencanaan produksi pembibitan romaine lettuce meliputi pengadaan input, persiapan peralatan dan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja dan jadwal produksi, kapasitas produksi, dan proses produksi. Kapasitas produksi pembibitan romaine lettuce pada tahun pertama yaitu sebesar 1.015.200 pohon. Pada tahun kedua mengalami kenaikan sebesar 10% dengan jumlah produksi sebesar 1.116.720 pohon. Proses produksi dilakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Karena bibit romaine lettuce membutuhkan waktu selama 2 minggu mulai dari penyemaian hingga siap untuk dijual. Berikut proses produksi pada bisnis pembibitan romaine lettuce di kelompok tani Budi Rahayu. Yang pertama yaitu pembelian benih, yang kedua persiapan media tanam, yang ketiga penyemaian, yang keempat transplanting atau pembumbunan, yang kelima pemeliharaan, dan yang terakhir penjualan. Perencanaan organisasi dan manajemen. Pengembangan bisnis ini tidak mengubah struktur organisasi kelompok tani Budi Rahayu yang sudah ada. Struktur organisasi yang ditetapkan adalah tipe organisasi fungsional yang membentuk sumber daya manusia lebih efisien sehingga dapat meminimalisir biaya operasional. Yang kelima, perencanaan sumber daya manusia. Pada pendirian unit bisnis pembibitan romaine lettuce tidak menambah tenaga kerja. Pada kelompok tani Budi Rahayu sudah terdapat 2 orang tenaga kerja wanita yang bertugas melakukan transplanting bibit atau pembubunan. Adapun perubahan pada bagian produksi yaitu 1 orang tenaga kerja laki-laki yang bertugas dalam pembelian benih, persiapan media tanam, pemeliharaan bibit, dan pengantaran bibit kepada pelanggan. Sedangkan pada proses penyemaian benih dilakukan oleh Ketua Kelompok Tani yaitu Bapak Didi Hernawan yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan proses penyemaian dan menghasilkan bibit yang unggul serta berkualitas tinggi. Tenaga kerja bekerja dari hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 7 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Sistem gaji pada usaha pembibitan ini dihitung per hari yaitu sebesar Rp40.000 per orang.
Yang keenam, perencanaan kolaborasi. Kelompok Tani Budi Rahayu melakukan kerjasama dengan toko penyedia sarana produksi pertanian yang berada di sekitar wilayah produksi. Salah satunya yaitu toko Tanimas yang berada di Desa Cibodas. Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk menjaga ketersediaan input dan bahan baku secara kontinu. Selain itu, kerjasama juga untuk mempermudah kelompok Tani Budi Rahayu dalam melakukan pemesanan, sehingga pemesanan dapat dilakukan melalui pesan atau telepon. Selanjutnya yang ketujuh, perencanaan finansial. Perencanaan bisnis dapat diketahui kelayakannya salah satunya dengan analisis finansial. Salah satu tujuan kajian pengembangan bisnis yaitu untuk menambah pendapatan perusahaan. Dalam analisis finansial pengembangan bisnis, perlu adanya asumsi dasar yang ada pada kegiatan pengembangan bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, modal yang digunakan dalam pendirian unit bisnis pembibitan romen lettuce yaitu modal yang berasal dari kas kelompok Tani Budi Rahayu. Yang kedua, umur ekonomis selama 5 tahun ditentukan dari investasi yaitu pada umur ekonomis panggung pembibitan. Yang ketiga, akan dilakukan reinvestasi pada tahun selanjutnya sesuai dengan umur ekonomis komponen investasi. Yang keempat, penyusutan diperoleh menggunakan metode garis lurus dengan perhitungan nilai sisa. Yang kelima, asumsi kegagalan produksi yaitu mortalitas benih sebesar 5%. Yang keenam, harga input dan output merupakan nilai pada waktu kajian dan diasumsikan tidak mengalami perubahan. Yang ketujuh, biaya investasi. Yang keenam, harga input dan output merupakan nilai pada waktu kajian dan diasumsikan tidak mengalami perubahan. Yang ketujuh, biaya investasi dan biaya tetap menggunakan common cost. Yang kedelapan, harga jual menggunakan harga yang berada di pasaran dengan tetap memperhatikan harga pokok produksi. Kesembilan, bunga deposito Bank BRI sebesar 8%. Kesepuluh, pajak penghasilan atau PPh yang digunakan sebesar 0,5% sesuai dengan ketentuan pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kesebelas, kapasitas bibit yang diproduksi dalam tahun. Selanjutnya yang ketujuh, perencanaan finansial. Yang pertama, perkiraan penerimaan. Pada ide pengembangan bisnis ini diperoleh penerimaan terhadap penjualan bibit romen lettuce kepada anggota kelompok Tani Budi Rahayu dan kepada petani di luar anggota kelompok Tani Budi Rahayu. Penerimaan yang didapat dari petani internal pada tahun pertama yaitu sebesar Rp64.800.000 dan tahun kedua sampai kelima sebesar Rp71.280.000. Sedangkan penerimaan dari petani di luar kelompok tani pada tahun pertama yaitu sebesar Rp29.520.000 dan pada tahun kedua sampai kelima sebesar Rp32.472.000. Sehingga total perkiraan penerimaan kelompok Tani Budi Rahayu pada tahun pertama yaitu sebesar Rp94.320.000 dan pada tahun kedua sampai kelima sebesar Rp103.752.000. Yang kedua, biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan pada awal kegiatan bisnis pada tahun pertama sebesar Rp16.655.720.000. Biaya tersebut digunakan untuk membeli berbagai macam kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan unit bisnis pembibitan komoditas romen lettuce. Investasi memiliki penyusutan setiap tahunnya dan memerlukan reinvestasi apabila umur ekonomisnya sudah habis. Ketiga, biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang dikeluarkan kelompok Tani Budi Rahayu pada tahun pertama yaitu sebesar Rp14.499.689 dan tahun kedua sampai kelima sebesar Rp14.819.689. Sedangkan biaya variabel yang dikeluarkan kelompok Tani Budi Rahayu pada tahun pertama yaitu sebesar Rp73.893.000 dan tahun kedua sampai kelima sebesar Sedangkan biaya variabel yang dikeluarkan kelompok Tani Budi Rahayu pada tahun pertama sebesar Rp73.893.000 dan pada tahun kedua sampai kelima sebesar Rp77.366.000. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laba bersih sebelum pajak pada tahun pertama sebesar Rp5.927.311 dan pada tahun kedua sampai kelima sebesar Rp12.566.311. Sedangkan laba bersih setelah pajak pada tahun pertama sebesar Rp5.897.674 dan pada tahun kedua sampai kelima sebesar Rp12.503.479. Selanjutnya,
Ada analisis kelayakan investasi. NPV diperoleh hasil Rp24.035.288, IRR diperoleh hasil 98,55%, net BC diperoleh hasil 3,41, gross BC diperoleh hasil 1,06, dan payback period diperoleh hasil 1 tahun 9 bulan. Selanjutnya ada analisis switching value. Pada perubahan kenaikan biaya variabel harga benih romaine lettuce dengan presentase 23,47% dan penurunan kapasitas produksi bibit romaine lettuce dengan presentase 5,92% dan diperoleh hasil NPV 0, IRR 8%, net BC 1, gross BC 1, dan payback period 5 tahun. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pendirian unit bisnis pembibitan romaine lettuce didasarkan pada analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Pengembangan bisnis tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang ada pada perusahaan, diantaranya branding atau kepercayaan pasar terhadap perusahaan yang kuat, penggunaan benih yang berkualitas, dan memiliki SOP pada proses budidaya, serta memanfaatkan peluang yang ada, diantaranya terbukanya peluang ekspor komoditas romaine lettuce. Dengan adanya peluang ekspor komoditas romaine lettuce, maka akan menyebabkan permintaan romaine lettuce meningkat, sehingga petani membutuhkan bibit yang berkualitas dengan kontinuitas yang teratur. Sedangkan pada analisis aspek finansial, ide bisnis pendirian unit bisnis pembibitan romaine lettuce dapat dijalankan atau layak. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan NPV yang lebih besar dari 0, yaitu sebesar Rp24.035.288 yang merupakan nilai saat ini diterima pada saat bisnis dijalankan. Nilai IRR yang dihasilkan lebih besar dari suku bunga Bank Rakyat Indonesia, yaitu sebesar 98,55%. Nilai net BC lebih besar dari 1, yaitu sebesar 3,41, yang artinya setiap pengeluaran Rp1 akan menghasilkan manfaat bersih sebesar Rp3,41. Gross BC lebih besar dari 1, yaitu sebesar 1,06, yang artinya setiap pengeluaran yang dikeluarkan sebesar Rp1 akan menghasilkan manfaat kotor sebesar Rp1,06. Berdasarkan perhitungan dari payback period, unit bisnis pembibitan romaine lettuce ini menghasilkan pengembalian selama 1 tahun 9 bulan. Hal ini dikatakan layak karena kurang dari 5 tahun. Selanjutnya saran. Berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan, diharapkan kepada kelompok tani Budi Rahayu dapat menjalankan pendirian unit bisnis pembibitan romaine lettuce. Dengan adanya peluang ekspor yang akan berdampak pada permintaan komoditas romaine lettuce, maka bisnis pembibitan ini dapat membantu kelancaran produksi petani di wilayah Desa Cibodas, Desa Suntenjaya, dan Desa Cigilang. Selain itu, dengan adanya penjualan bisnis, kelompok tani Budi Rahayu dapat menekan biaya produksi dan menambah penghasilan kelompok tani. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.